Tiga niki teng donya mboten saged dipun pisah. Kula panjenengan pengen punya teman yang baik, keluarga yang sejahtera, punya harta benda yang banyak dan bahagia. Tapi nopo niki sedaya mangke saged dipun bekta wonten hari kiamat, dina kiamat. Ya. Apakah teman, keluarga, harta bisa kita bawa menuju alam kubur, alam barzah? Niki, ini tema ingkang dipun bahas sonten menika. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah pada kita semua, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian di Mushola Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yauma la yughni maulan am maula syai'an wa la hum yunsarun illa man rahimallah. Innahu wal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun awalil hamim khuzuhu fa'tilu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh wonten Mushola Al-Furqan menika, wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mujahidin ingkang tansah kawula hormati. Sepindah monggo kita sesarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih sonten menika kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten majelis ingkang mulya menika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah, para bapak, para ibu lan sederek sedaya rahimakumullah. Monggo kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya langkung-langkung nikmatul iman wal Islam. Sholawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sonten menika tema ngaosipun tidak ada guna besti harta keluarga di sana. Di sana itu di mana Pak Nur? Niki unine ngeten niki judule nggih. Ya. Pokoke miturut kula niki tidak ada gunanya kawan, sahabat, teman, harta, keluarga pada hari kiamat niki. Nek teng donya niki kula panjenengan nggih sinten mawon akan butuh 3 hal ini. Kita membutuhkan teman, nggih, nonton bal-balan nek mboten wonten kancane mboten seru. Guyu rekreasi dhewe ora ana kancane mboten saged seneng. Teman itu pasti kita membutuhkannya, nggih. Mula teng donya niki sinten mawon niku sudah merupakan kodrat. Manusia ini memang makhluk sosial yang butuh teman, kawan, dan orang lain. Ngaji niki nek kula dhewe njenengan boten rawuh sedaya, nata mik dhewe ngaji dhewe niki boten beres niki nggih. Sami ugi panjenengan rawuh teng mriki, boten wonten ingkang ngaos, njenengan pinarak teng mriki meneng tok niki boten beres. Mula niki lah kita butuh teman, kita butuh kawan orang lain di dunia ini karena memang hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Kula panjenengan butuh keluarga yang muda-muda kepengen punya istri, suami supaya punya sebuah keluarga. Kalau sudah menjadi suami istri punya pasangan ingin punya anak karena lengkapnya keluarga itu bila disertai adanya anak keturunan. Teng pundi-pundi ngoten kejawi niki kalau wingi wonten pertanyaan, apakah seseorang yang menikah dan tidak ingin punya anak itu dibenarkan? Niki modelnya kan saat niki zaman modern ngoten. Banyak di negara-negara maju tidak lagi pernikahan menginginkan adanya anak, soalnya anak ngerepotke. Tapi nek kula jenengan tasih wonten kampung normal ngeten menika, kehidupan suami istri tidak menjadi bahagia selagi belum ada anak keturunan sebagai buah hati dari pernikahan itu. Dan ini keluarga penting. Ya. Napa malih nek kula panjenengan pun lanjut usia, sudah sakit-sakitan, kita butuh anak-anak kita untuk bisa merawat kita saat di usia tua. Keluarga sangat dibutuhkan di dunia.
Harta benda, iki nopo malih, pagi, siang, sore, malam banyak orang beraktivitas supaya mendapatkan harta benda untuk memenuhi kebutuhan. Tiga niki teng donya mboten saged dipun pisah. Kula panjenengan pengen punya teman yang baik, keluarga yang sejahtera, punya harta benda yang banyak dan bahagia. Tapi nopo niki sedaya mangke saged dipun bekta wonten hari kiamat, dina kiamat. Ya. Apakah teman, keluarga, harta bisa kita bawa menuju alam kubur, alam barzah? Ini tema ingkang dipun bahas sonten menika. Kala wau sampun dipun waos surat Ad-Dukhan ayat 41-42 berkaitan tema menika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yuhzi maulan am maulan syai'a wa lahum yunsarun. Illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Yauma pada hari itu, hari kiamat, la yuhni tidak lagi bermanfaat maulan an maulan, yaitu seorang teman kepada teman yang lain tidak lagi bermanfaat syai'an sedikit pun, walahum yungsorun, dan mereka tidak bisa saling menolong, ini mboten saged. Illa marrahimallah, kecuali orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha penyayang. Dados niki teng akhirat teman, sahabat, kawan niku mboten saged paring pitulungan, tapi ada kecualinya, ya, istisna. Kecuali orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Dados nek kula panjenengan pikantuk rahmate Gusti Allah, di akhirat nanti kita bisa saling menolong. Lah sakniki sing dimaksud rahmate Gusti Allah niku napa? Inggih menika tiang-tiang ingkang dipun paringi napa niku? Kasih sayangnya Allah, yaitu orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah qaribun, dekat, ya, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dados nek kula njenengan remen nglampahi perkawis ingkang sae, ya ngaji, ya, zikir, salate sae, ya, infak sedekah pun purun, tiyang ingkang sae menika remen silaturahmi, perkawis sae sanesipun niki pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Kalau sudah mendapat rahmat, besok teng akhirat bisa saling menolong. Ya, antar jamaah kados ngeten niki. Kula panjenengan sering kempal dalam suatu majelis menika. Ini adalah hal-hal yang baik. Kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah di majelis seperti ini, maka di akhirat antar kita bisa saling menolong. Saged niki, nggih. Ya. Mila niki supados pertemanan di dunia bisa lanjut sampai akhirat, kula panjenengan kedah napa pados teman ingkang sae. Mencari teman yang dapat mengundang datangnya rahmatnya Allah niku. Dados duwe tangga tepalih sae, teman sahabat yang baik. Ini nanti akan berlanjut sampai akhirat, bisa saling tolong menolong. Ingkang boten saged saling tolong menolong niku menawi teman satu kepada yang lain tidak didasari dengan rahmatnya Allah, alias pertemanan dalam hal-hal yang buruk. Niku boten saged saling menolong. Bahkan disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun
illal muttaqin. Besok teng akhirat teman dekat, teman akrab pada hari itu antar mereka tidak bisa saling tolong menolong, bahkan menjadi musuh. Menjadi musuh. Ya. Yang satu menyalahkan teman yang lain, kenapa dulu kamu mengajak saya berbuat hal yang tidak bagus. Teman lainnya mengajak yang tidak baik lainnya, sehingga dia digugat, dimusuhi, didebat, terjadilah permusuhan. Niku bijang men menawi pertemanan tidak didasari dengan rahmatnya Allah, akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kula panjenengan muttaqin. Kita di kampung ini punya masyarakat yang bertakwa kepada Allah, maka kita dengan masyarakat, kita dengan sesama teman nanti akan bisa saling menolong dan kehidupannya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Niki setunggal nggih. Dados teman ini bisa menjadi baik, saling menolong, bisa juga teman itu menjadi musuh ya di akhirat nanti jikalau teman ini dalam hal yang buruk. Tapi kalau pertemanan dalam hal-hal yang baik, itu pun ada kesempatan untuk saling tolong menolong pada hari kiamat. Niki setunggal. Nomor kali keluarga. Kalau panjenengan semuanya punya keluarga, punya orang tua, suami, istri, anak, kita punya keluarga. Okay. Keluarga di dunia ini memang sebuah simbol kebahagiaan. Kalau dengan kalau punya keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga yang harmonis, maka akan merasakan kebahagiaan hidup, ya, bisa berbagi dengan pasangan suami istri, bisa berbagi dengan anak-anak kita dan orang tua. Ini merupakan satu kebahagiaan dalam kehidupan. Apakah seperti ini bisa berlanjut sampai hari kiamat? Nek kula panjenengan nggadahi keluarga ingkang sae, bapak ibune soleh solihah, anak-anaknya pun soleh solihah, keluarga ini menjadi keluarga yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berhenti di dunia keluarga itu sampai akhirat. Suami istri akan berjumpa kembali. Mulane nek bojone sedo kok niku tergolong nggih muttaqin, tiyang ingkang soleh sae, kula panjenengan boten usah nggih menyesal meratapinya, karena di akhirat Allah akan mempertemukan kembali. Kalau adik-adik, anak-anak punya orang tua yang meninggal dan orang tuanya soleh solihah, maka tidak perlu disesali, janganlah meratapinya. Karena kalau anak-anak ini soleh solihah akan dipertemukan kembali kepada orang tuanya, bisa saling tolong menolong. Niki wau wonten surat Az-Zukhruf ya, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Mula niki nek kula panjenengan pengen keluargane di dunia ini bisa kumpul lagi di akhirat, mari di dunia ini suami mendidik istri dengan baik. Jadilah istri yang sholihah. Kalau suami ada salah, istri mengingatkannya, sehingga seorang suami pun menjadi suami yang dibanggakan, yang soleh. Suami istri mendidik anak-anaknya, jadilah anak-anak yang baik, yang soleh-solihah, maka ini pasti di akhirat akan dapat kumpul kembali. Lan iku, tapi nek teng donya keluargane mboten aturan ya, bapak esungane udah tutut karo ngeslot, sakinan judi online ya. Slot duit entek perkara kanggo judi online. Sing wedok utange akeh ora gelem nyaur, soalnya ora duwe duit, kebulet hutang napa menika pinjol nggih. Ya,
pinjaman online menika nggih. Akhirnya keluarga menjadi berantakan, anak-anak pun tidak tercukupi kebutuhannya, sehingga tidak juga melakukan ibadah dengan baik. Ini simbol keluarga yang rusak. Broken home niki ngeten menika, suami tidaklah baik, istri pun demikian, anak pun rusak keadaannya, maka nanti di akhirat akan saling menuntut. Anak-anak akan mendebat orang tuanya. Kenapa aku dulu tidak diperhatikan sehingga tidak tahu cara beribadah kepada Allah? Orang tua didebat, ya. Orang tua menyalahkan, saling menyalahkan. Istri menyalahkan suami, kamu sebagai imam dalam keluarga, tapi tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik, di debat. Sehingga di sana permusuhan akan terjadi. Al-akhillau, wong-wong sing saling akrab berkasih sayang di dunia, yauma idzin pada hari kiamat, ba'dhuhum li ba'din aduwwun, satu dengan yang lain jadi musuh bebuyutan. Iku ngoten bijang ben. Duwe tangga rapi, kula njenengan terpengaruh menjadi tidak baik, akhirnya meninggalkan kewajiban. Besok teng akhirat antar tetangga bisa saling menyalahkan. Terjadi permusuhan kecuali orang yang bertakwa. Dados keluarga niki saged dipun bekta wonten hari kiamat, hari akhir, jika keluarga itu tergolong keluarga yang muttaqin. Tapi keluarga ini akan tidak bisa dibawa ke sana, bahkan menjadi masalah besar jika keluarga itu rusak keadaannya, tidak menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, harta. Harta yang kita cari, semua orang ingin punya banyak harta, sehingga pekerjaan ini menjadi ya hal yang utama dalam kehidupan. Dan ini nggih. Lah, apakah harta nanti bisa dibawa ke alam kubur, ke alam akhirat nanti? Tergantung kedudukan hartanya. Kalau harta didapat dari sumber yang haram, ya, kalau harta diperoleh tanpa diberikan haknya kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu keluarga, termasuk fakir miskin, yatim piatu, tidak dipenuhi, maka harta itu akan menjadi malapetaka besar di akhirat. Harta yang tidak dizakati, padahal dia telah memenuhi syarat untuk berzakat, nanti akan menjadi bara api, ya, yang menyiksa lambungnya, punggungnya, mukanya, dan orang itu akan menderita dahsyat karena harta yang tidak dizakati. Dan itu harta bisa menyiksa. Orang yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, nanti perut itu seolah diisi dengan api neraka. Ya. Harta diperoleh dengan merekayasa memakan harta anak yatim. Niki sama halnya dia telah memasukkan api ke dalam tubuhnya. Maka harta bisa menjadi siksaan berat bagi orang-orang yang tidak benar di dalam mencarinya, di dalam mentasarufkannya, di dalam menginfakkan ke jalan Allah. Niku repot. Okay. Nah, harta ini bisa dibawa ke alam kubur, ke alam akhirat jika harta diperoleh dengan cara yang benar. Nyambut damel kula panjenengan, ya, tidak melanggar syariatnya Allah. Setelah kita punya sebagian harta benda kita diinfakkan, ditasarufkan ke jalan Allah. Dibelanjakan harta untuk kebutuhan keluarga yang baik. Niki duit ngeten niki benjang benteng kubur ini bisa menolong keberadaan kita. Sampai Rasulullah itu dawuh ngeten, ittaqillah walau bisyikki tamrotin. Takutlah kamu kepada siksa Allah meskipun dengan sedekah sebutir kurma. Jadi sedekah sebutir kurma
niku saged nyelametke saking siksaan Allah tenggene neraka. Napa malih sedekah lebih dari itu. Niku dados nek duit niki, harta ini ditasarufkan ke jalan yang benar, itu akan dibawa ke alam kubur, akan bisa menyelamatkan pada hari kiamat. Panjenengan nalika musala niki dipun damel kok ikut infak kangge pembelian plafon niki. Ini menjadi manfaat, kelihatan indah, bersih, sehingga nyaman dipakai untuk ibadah. Panjenengan sampai meninggal sekalipun akan mendapatkan pahala terus-menerus yang mengalir. Niku duit, harta benda bisa dibawa ke alam kubur, bisa menerangi kubur kita, bisa menyelamatkan keberadaan kita di hari kiamat. Dados niki. Tapi nek duit niku mboten dipun reksa kanthi sae, sumbernya pun sembarangan, bahkan ini akan menjadi siksaan baik di alam kubur sampai alam akhirat. Kesimpulanipun, teman, keluarga, harta ini bisa dibawa sampai hari akhir jika teman, keluarga, harta ini tergolong baik, ya. Tapi kalau teman, keluarga, harta tidak bagus, bahkan condong kepada kemaksiatan, teman, keluarga, harta itu akan menjadi siksaan berat dalam kehidupan akhirat. Ngoten nggih. Mula kula panjenengan monggo teng donya niki pados rencang teman kawan yang baik. Insya Allah pengajian-pengajian menika minangka kumpulan-kumpulan yang baik. Kula mboten nate ngajak perkawis sing mboten sae. Panjenengan pun tidak menginginkan, ya, dalam pengajian ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita semua butuh petunjuk, bimbingan, sehingga inilah contoh daripada teman yang baik yang akan dibawa sampai hari kiamat. Kalau panjenengan punya keluarga, kita menghendaki keluarga bahagia, sejahtera, dirangkum dengan keluarga yang samawa, ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Nek niki saged terwujud, kula panjenengan bisa meraih kebahagiaan di hari kiamat dengan keluarga bahagia yang kita punya. Demikian pula harta benda, jika kita mencarinya, menggunakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka harta benda pun bisa kita bawa untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teman-teman hidup kita, teman yang baik, mengingatkan kita di saat kita salah dan lupa, ya, mengajak kepada kebaikan, dan teman itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Semoga kita semuanya punya keluarga yang dibanggakan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memenuhi hak dan kewajibannya sebagai sosok suami, istri, dan anak. Dan semoga kita semuanya dipertemukan Allah di kemudian hari bersama keluarga yang kita cintai. Harta yang kita punya, jikalau ada hal-hal yang kurang mendapat ridha Allah, semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Kita dimudahkan untuk memperoleh harta benda dari sumber yang halal diberikan oleh Allah. Semoga kita bisa mentasarufkan harta ke jalan Allah, dan semoga harta benda kita menjadi ladang amal kebaikan untuk kita memperoleh kebahagiaan di hari kiamat. Makaten antawisipun pembahasan tentang tidak ada guna besti harta keluarga di sana, setelah diterangkan ternyata ada gunanya dengan syarat, ya, dengan syarat temannya baik, keluarga baik, harta baik, itu akan dapat dibawa sampai hari kiamat. Kadosipun mekaten, monggo dipun lajengaken sesi berikutnya tanya jawab. Niki sampun wonten ingkang tertulis napa dereng? Sampun nggih. Monggo dipun waos Ibu Romdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencari teman agar besok pada hari akhir dapat saling memberikan syafaat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mencari teman yang baik supaya di hari kiamat nanti dapat memberikan pertolongan pada kita. Niku pun dilakone Roma Irama dulu nggih. Kalau mencari teman hanya di meja makan, iki Pak Nur sing pinter nyanyi lagu Roma Irama niki. Suarane merdu ternyata nggih. Nah niki Roma Irama riyen ngoten lagune nggih. Jadi mencari teman kalau hanya untuk dunia, untuk makan bareng, untuk senang-senang bareng, tidak sedikit banyak orang mau dijadikan teman seperti itu. Tapi kalau teman yang sebenar-benarnya, yang bersama kita saat suka maupun duka itu tidak banyak, sulit mencari yang seperti itu. Kalau dalam kesenangan banyak teman, saat kita susah mereka menjauh. Nah, maka cara mencari teman yang baik, kita harus mengutamakan teman itu bagus agamanya, sing api agamane. Nalika kula panjenengan seneng, dia akan menjadi teman yang setia, ikut bersyukur atas kesenangan kita. Ketika kita susah, ditimpa musibah, masalah, dia pun tidak menjauh, ingin berusaha untuk menolong, membantu keberadaan kita. Jika kita salah, dia mau mengoreksi kesalahan kita, memberikan nasihat. Jika kita senang, dia merasakan kesenangan pula. Niku teman yang sejati seperti itu, kalau kita mendapatkannya nanti akan menjadi penolong di hari kiamat. Jadi cara yang pertama diprioritaskan supaya agamanya bagus, akhlaknya bagus, sehingga tidak hanya teman sekedar untuk menemani saat kita senang. Jadi niku nggih, lah ngeten iki zaman sakniki mboten gampil. Ya, kadang mau akrab karena ada maksud tertentu. Kalau sudah berhasil maksudnya, tidak lagi menjadi akrab. Nah niki kata sing model ngoten niku, hanya kita dimanfaatkan untuk kepentingannya saja. Ya. Lah niku nek film-film India, kalau pertemanan sudah menjadi teman akrab, konco kental, itu sampai nyawanya dipertaruhkan untuk membela teman itu. Andai kata dia di penjara, dia bersedia untuk menggantikan di dalam penjara asalkan dia dibebaskan. Itu film-film India kan modelnya ngoten niku nggih. Tenanan sampai sing nonton iso nangis barang nggih. Ya seperti itu. Nah, niki nggih dados utamanya seperti itu, indikasi akhlaknya sing sae, agamanya sing sae. Kalau dia agamanya bagus, pasti akan menjadi teman yang sejati. Ngoten nggih. Dan itu tidak mudah, mencari seperti itu tidak mudah, tapi bukan berarti teman yang sejati tidak ada. Teman sejati pasti ada, kita berusaha untuk mencarinya. Lah niku nggih. Nek kanca wis dadi akrab kental wis apik ngoten niku ngluwi-ngluwi sederek. Ngluwi-ngluwi. Ya. Sedulur kadang-kadang mboten akur, tapi nek kanca wis kadung cocok ngoten niku, semuanya akan berbagi, semuanya akan menjadi hal yang manfaat. Niku antawisipun nggih. Wonten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan sekaligus, Bapak. Yang pertama, saya seorang istri. Alhamdulillah jamaah al-hikmat. Saya minta izin suami untuk pengajian Khol Akbar di Surabaya, tapi tidak diizinkan untuk berangkat. Alasannya, suami tidak mau ditinggal, diajak pun tidak mau. Bagaimana Pak saya menghadapi kenyataan suami yang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Quran atau deres Al-Quran itu bagus Pak, tetapi dilakukan di musola setelah sholat subuh sampai 5:30 pagi dengan suara luar yang sangat kencang, sehingga mengganggu kami sholat subuh di rumah. Apakah itu dibenarkan Pak?
Ya. Kenapa tidak memakai suara dalam saja? Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dia ingin mengikuti pengajian, suami ini diajak nggak mau, berangkat sendiri nggak boleh. Ini bagaimana? Apakah pengajian dipaksakan dia harus ikut tanpa dengan izin suami, atau baiknya tetap tinggal di rumah karena dikehendaki suami seperti itu? Pengajian ini kan sesuatu memang mencari ilmu, menambah ilmu wajib, ya. Tapi jika suami tidak mengizinkan, alternatif kewajiban untuk menambah ilmu tidaklah satu saat itu. Bisa di saat yang lain. Kalau memang suami tidak mengizinkan, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk ikut. Sebaiknya ngoten. Soalnya para istri itu ada dalam kepemimpinan suami. Tapi nek suami melarang, misalnya arep sholat ora entuk, lah niki baru persoalan, karena tidak ada napa niku sesuatu yang dibenarkan untuk meninggalkan sholat. Tapi nek pados ilmu, misalnya ziarah sampai Surabaya, itu bisa diganti yang suami ini tidak perlu ditinggalkan. Mungkin ziarahnya yang dekat, mungkin mendatangi majelis ilmu yang dekat. Kalau memang suami tidak mengizinkan, sebaiknya untuk tidak memaksakan diri, walaupun sesuatu itu baik. Tapi suami mungkin ditinggal rong dino kesepian, biasanya ono sing masake engko ki repot, biasanya sing ngancani iki dhewe. Lah ngoten niku nggih dipenuhi, karena para istri itu diwajibkan untuk melayani suaminya sepanjang hal itu tidak meninggalkan nopo istilah kewajiban-kewajiban yang sifatnya tergolong fardu ain, ya. Nah, kalau yang sunah-sunah seperti itu boleh ya. Arep poso Senin Kemis, suami tidak mengizinkan, boleh untuk ditinggalkan. Tapi nek poso Ramadan, ya aja poso. Nek poso wis pokoke tak pegat. Soal iki kanggo alasan arep kawin meneh masalahe nggih, wis gampang niki, ya. Pokoknya anggar poso tak pegat, poso wajib dilarang. Niki mboten angsal mentaati, ya. Jadi kalau memang perintah-perintah dari suami itu masih dalam koridor yang sunnah, ini bisa ditinggalkan. Tapi kalau yang wajib tidak lagi boleh, ya. Kewajiban-kewajiban tidak boleh dilarang oleh suami. Contohnya nggih salat, poso, wis dedetake arep haji wis daftar ora entuk. Suami diajak nggak mau, wedi numpak pesawat terbang misalnya, ngeten iki tidak dibenarkan, larangan untuk melakukan kewajiban yang telah terpenuhi menjadi fardu ain, tidak boleh. Tapi kalau kewajiban itu tunda, golek ilmu wajib, tapi tidak harus di Surabaya, di Kaliungu ada, di sini ada misalnya, karena suami nggak mengizinkan, itu masih dibenarkan, ya, untuk tidak mengikuti ziarah dan kegiatan tersebut. Ngoten nggih? Niki mau pertanyaannya? Oh nggih. Deres Al-Qur'an di musola mulai bakdo subuh ngantos jam 7 misalnya. Ini mengganggu aktivitas orang-orang lain di sekitarnya, ini bagaimana hukumnya? Niki mpun nate ditangletke. Nek bar azan maghrib terus ono solawatan, teng mriku wonten tiyang salat sak piturute, niki hukume pripun? Niki tanya jawab wingi lan winginane pun nanti kula jawab niku nggih. Dan pertanyaan semacam itu banyak, ya. Bolehkah seorang membaca Al-Qur'an keras-keras saat itu ada orang yang sholat? Niki jawabannya sebetulnya tidak dibenarkan seseorang baca Al-Qur'an di saat ada orang yang sedang menunaikan sholat. Solusinya bagaimana? Kalau itu bukan sholat yang wajib, ya, bukan sholat wajib, karena kalau sholat wajib kan dia pasti ikut sholat, ya. Untuk masjid temu sholat, ya. Nek sholat maghrib kan ikut sholat, tidak baca Al-Quran. Niki nek boten sholat wajib, misalnya sholawatan nunggu imam datang, kemudian ada orang sholat qobliyah misalnya, ini kan boten sholat wajib. Niki sebaiknya bacaan Al-Quran, baca sholawat dipelankan supaya tidak mengganggu orang yang sedang menunaikan sholat. Dan itu memang pernah terjadi zaman Rasul.
Ada seorang sholat, kemudian lainnya membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring, yang tinggi. Maka Rasulullah mengingatkan supaya tidak membaca Al-Quran dengan nyaring. Mulos ngantos sak menika teng Mekah, teng Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram niku maca Al-Quran ora ana sing kaya wong kene mboten wonten. Nek kene kan buanter ndrese Al-Quran masuk speaker teng mriku mboten wonten. Mboten wonten. Baca Al-Quran sendiri-sendiri pelan, suaranya didengar dirinya. Nek ning kene suarane apik langsung keras-keras padahal di situ banyak orang sedang menunaikan sholat. Maka di sana dilarang ya. Lah kula jenengan sing teng mriki ya, yang baca Al-Quran setelah subuh itu bagus, dan Al-Quran ini tidak harus dimasukkan speaker luar, tidak harus. Allah Maha mendengar. Mulane Gus Dur kan Gusti Allah wong NU itu waduh-aduh. Lah kok iso Gus? Lah nek napa niki? Ya, dzikir maca Al-Qur'an la ilaha illallah masuk Al-Qur'an coronge ke sana jauh ya. Nek Tuhannya wong Muhammadiyah cedak-cedak nggih. Soale ngajine ora maca, ora dilebokke speaker niku guyonane Gus Dur ya. Dados saenipun niki ampun ngantos waosan Al-Quran mengganggu lingkungan. Mula nek pas Ramadan nika, niki kan banter-banteran deres, ditiliki jerone wong telu tok, tapi bantere sampai sekitar ora iso turu meriang, sebule wong telu tok. Ngoten niku nggih, gantian. Nate kula marani teng Masjid Al Istighfar, soalé tangga kula jantunge kumat. Niku ana ngaji bantere ngoten. Kula parani, Pak, wis pokoke dihentikan iki. Tanggane kula sedang sakit keras jantung niku nggih. Lah niku akhire nggih kurang trima sing deres niku, kurang trima kula ken suara dalem mawon. Maka kita harus tahu itu. Kalau sampai suara bacaan Al-Qur'an itu mengganggu sekitar, maka kebaikan dari baca Al-Qur'an akan menjadi turun, bahkan tidak ada kebaikannya. Itu sudah dibahas oleh para ulama, tidak dibolehkan bacaan-bacaan Al-Quran kita sampai mengganggu. Tapi nek kampung niki kok misalnya dino Sabtu Minggu niku mboten sami nyambut damel, bacaan Al-Quran tidak sampai mengganggu mereka, bahkan ini merupakan ciri khas yang baik di kampung ini, maka membaca dengan suara luar itu menjadi baik. Jadi ini intinya harus melihat lingkungan ya. Lah nek jam 10 nek kene deres Pak Sabar sampai pirang-pirang lembar banter rak karuan, sing ngarep turu rak iso turu, anake rewel perkara krungu ngajine Pak Sabar. Wis mboten sabar malih niku nggih. Berarti niki wis mboten sae niku, mboten sae. Makanya di atas jam 9 harus menggunakan suara dalam. Di mana-mana sepertinya begitu, dan ini sudah diatur oleh peraturan Menteri Agama Pak Yakun zaman biyen niku, peraturan nomor 5 atau pinten niku nggih. Kan ada aturan-aturan penggunaan speaker masjid musola. Lah niku sae niku. Karena memang banyak yang mengeluh, banyak yang protes dengan suara yang nyaring itu. Nggih. Ngoten Bu nggih? Tasih wonten apa sampun cekap? Oh sampun cekap. Mboten wonten pertanyaan langsung? Mboten wonten nggih? Kadosipun cekap. Mbok bilangken matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng ndonga mugi napa ingkang sampun kita bahas wonten sonten menika ndumugake manfaat dumateng kula panjenengan, ndadosake meningkat amal ibadah kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kita punya teman yang baik, keluarga yang baik, harta benda yang baik, sehingga semuanya bisa bermanfaat di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.